3,3 Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita sahabat Sonora. Seperti biasa di hari Selasa kita akan bertemu dengan teman-teman di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan untuk pagi hari ini juga sudah ada dokter yang akan menemani kita selama 1 jam penuh, yaitu Dr. Rudi Wicaksana, SPPD, KPTI, PhD. Ini banyak sekali ya. Sebelum menanyakan apa itu kepanjangannya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak. Ya. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dokter, untuk pagi hari ini saya mendapatkan nama dokter yang dengan nama gelar yang sangat panjang, dok. Boleh itu, dok? Kenalan dulu dengan kepanjangannya itu apa itu, dok? Silakan, dok. Iya. Jadi saya dokter penyakit dalam, kebetulan konsultan penyakit tropik dan infeksi gitu ya. Jadi penyakit infeksi. Gelar yang terakhir sih untuk akademik. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin di klinik HIV terutama, dan juga di divisi penyakit tropik ya yang menangani COVID di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, jadi ini adalah dokter yang betul-betul berhubungan langsung, mohon maaf, dengan pasien HIV dan juga COVID ya, dok ya? Betul ya. Betul. Memang. Betul. Ya. Baik, dokter, ya. Sebelum kita akan berbicara banyak tentang HIV AIDS dan juga COVID, satu hal yang ingin pertama saya tanyakan pada dokter adalah tentang COVID dulu. Masih ada masyarakat yang berpikir, itu mas sebetulnya mah nggak ada. Nah, tolong itu aja dulu dok yang pertama, dok. Nah, ini kita ngobrol sama ahlinya loh ya, dan langsung berhadapan dengan pasiennya. Itu bagaimana, dok? Ya jelas ada ya, kita tidak bisa mengingkari saya rasa, dan kita lihat juga kejadiannya kan di Indonesia sekarang makin lama kelihatannya makin meningkat ya. Betul. Termasuk di kota Bandung. Jadi kita juga mengalami ini sejak kira-kira bulan apa ya, mungkin dari Januari sebetulnya kita sudah mengalami, dan kelihatannya puncak-puncaknya kita pada bulan-bulan ini ya. Jadi saya rasa kalau kita mengingkari tidak ada itu agak aneh. Dan kelihatan juga bahwa dengan peningkatan kasus itu juga kita lihat bahwa sangat berhubungan dengan kejadian di masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat kelihatan sudah abai terhadap protokol kesehatan, kemudian juga kembali ke kehidupan semula terlalu cepat, berkerumun dan sebagainya, itu kelihatan sekali bahwa berhubungan dengan banyaknya penyakit ya. Banyaknya penyakit ini ditemukan termasuk juga di rumah sakit. Demikian gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini adalah pertanyaan yang menggelitik dari kemarin, dok ya. Bagaimana gitu ya, dok ya? Karena saya banyak berhubungan dengan orang yang mengatakan, alah ente, katanya gitu, gemes gitu, dok ya. Jadi saya dari kemarin sudah menyampaikan, ayo kita ngobrol langsung dengan dokternya yang langsung menanganinya. Baik, untuk hari ini kebetulan tanggal 1 Desember ini merupakan Hari AIDS sedunia, dan kalau tidak salah tahun 1987 ya, dok ya, yang itu pertama kali digagas untuk memperingati Hari AIDS. Dirayakan. Itu untuk AIDS-nya sendiri dan HIV, sebelum kita juga terkait dengan pandemi COVID-19. Sebetulnya seperti apa itu, dok, untuk HIV AIDS-nya sendiri, dok? Iya, jadi sebetulnya penyakit HIV-nya baru ditemukan sekitar tahun 81 ya, tapi kemudian dirayakan pertama betul memang 87 atau 88 gitu. Sebetulnya 1 Desember tidak ada hubungannya sama sekali dengan HIV/AIDS, tapi dipilih karena mungkin dia sudah, kalau di negara barat mungkin sudah mendekati libur gitu ya, mendekati libur akhir tahun, sehingga banyak orang yang menunggu dan punya banyak kesempatan gitu. Jadi kira-kira itu hari yang kosong gitu. Dan digagas pertama kali oleh WHO itu dengan tujuan waktu itu karena mereka melihat setelah pertama kali ditemukan 81, kemudian pada tahun 88-87 itu karena penyakit HIV kita tahu memang mengenai terutama pada kelompok yang menggunakan narkoba suntik atau melakukan hubungan seksual yang berisiko, jadi timbul semacam homofobi waktu itu ya. Jadi kita tahu, jadi misalnya ada orang-orang yang dikeluarkan dari pekerjaan karena HIV, atau dikeluarkan dari sekolah ya, dipisahkan dengan keluarga, diasingkan, bahkan mungkin secara ekonomi juga mereka tidak lagi mendapatkan asuransi pada saat itu ya, atau dikeluarkan juga dari lingkungan sosialnya. Jadi
sepertinya masyarakat menjauhi gitu, dan ini tentu adalah suatu hal yang merugikan karena dengan mereka dijauhi, diasingkan, itu penularannya akan semakin hebat karena akses mereka terhadap layanan kesehatan jadi menurun gitu ya. Jadi penyakit ini pada saat itu mungkin juga sampai sekarang itu menghancurkan bukan hanya sisi tubuh orang itu, tapi juga menghancurkan ekonomi, menghancurkan hubungan sosial gitu ya, menghancurkan hubungan keluarga dan sebagainya, juga menghancurkan generasi muda. Nah, jadi digagas pada saat itu 1 Desember untuk mengingatkan semua orang bahwa kita tidak boleh menjauhkan Oda gitu ya, Oda yang hidup dengan HIV/AIDS, tapi harus kita bantu, harus kita berikan akses terhadap pengobatan, terhadap pencegahan, karena kalau misalnya kita obati mereka, itu ada manfaat lain, yaitu bahwa mereka tidak akan menularkan ke orang-orang sekitarnya. Jadi artinya orang-orang sekitarnya, suami atau istri, kalau seandainya kita minum obat gitu, dan nanti virus kita bisa dilihat gitu ya, bisa diperiksa, tidak terdeteksi dalam darah, artinya kita tidak lagi menularkan ke orang lain. Sehingga secara teoritis penyakit ini suatu saat akan hilang dari muka bumi gitu ya. Dan itu sudah direncanakan sebetulnya Mbak. Jadi tahun 2030 itu harusnya kita setelah ketemu tahun 80 ya, tahun 2030 itu dunia sudah merencanakan untuk terbebas dari HIV gitu ya, terbebas dari HIV, karena kalau misalnya semua diobati, semuanya ditemukan, kemudian diobati, diberi akses pengobatan gratis gitu, penyakit ini akan hilang. Nah, tapi rupanya memang kita boleh berencana gitu ya. Tapi Tuhan berkehendak lain bahwa tahun 2020 ini 10 tahun lagi harusnya kita menghentikan HIV, kita dikasih COVID ya. Jadi kayaknya COVID ini suatu tamparan lah, boleh dibilang begitu, bahwa mungkin kita dikatakan tidak cukup gitu kita menghentikan sampai 2030, harus saat ini, karena COVID ini seperti tadi juga Mbak Ita ceritakan bahwa hanya dalam waktu 1 tahun itu penularannya hampir sama sebetulnya ya dengan yang dilakukan oleh HIV selama 40 tahun mungkin. Jadi jumlahnya banyak sekali, dan itu memaksa dalam setahun kita harus punya obat, harus punya vaksin gitu ya. Jadi sekali lagi kita diuji sekarang, dan bukan hanya kita mempedulikan mereka yang punya hubungan seksual berisiko misalnya, tapi juga sekarang hubungan sosial kita dipertanyakan ya, kerumunan misalnya, atau bagaimana kita bergaul dengan orang lain, etiket batuk sebagai. Jadi benar-benar kita diberikan suatu pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana memperlakukan saudara kita gitu ya. Jadi kalau kita berbuat, pasti bukan hanya dampaknya terhadap kita, tapi juga terhadap orang lain juga kita bertanggung jawab sebetulnya gitu ya. Jadi harus kita menjaga diri, bukan cuma diri kita sebetulnya yang kita jaga, tapi keluarga kita, orang lain juga harus kita jaga supaya penyakit ini bisa hilang gitu. Begitu kira-kira Mbak, jadi kita menggalang solidaritas gitu ya. Menggalang solidaritas. Baik, selama berarti dari kalau dihitung sekitar 1980-an lah ya, 1981 sampai di 2020 ini seharusnya memang istilahnya sampai target di 2010 tahun lagi selesai. Nah, selama 40 tahun, kurun 40 tahun ini Dok, apakah untuk HIV AIDS ini ada obatnya Dok gitu? Karena orang kan maunya sembuh Dok, pasti bisa jadi kalau melihat dari penularannya kan dari mohon maaf seks yang beresiko, kemudian dari narkoba. Oke, itu misalnya itu semua menurun gitu ya. Tapi apakah ada obatnya untuk mereka yang memang ingin sembuh Dok? Ya, obatnya ada, dan obatnya sudah ada disediakan, sebetulnya sudah ditemukan dari tahun 80 ya. 90-an lah kira-kira ya, 87, 88 tuh sudah ada obatnya. Jadi obatnya cukup efektif dulu, mungkin pada saat pertama ditemukan memang jumlahnya banyak gitu ya. Tapi makin ke sini sebetulnya jumlahnya semakin sedikit ya. Kalau sekarang misalnya kalau kita lihat di puskesmas aja sudah tersedia ya, di rumah sakit, apalagi hampir semua rumah sakit di Kota Bandung ini punyalah klinik untuk memberikan obat HIV, dan obatnya cuma satu sebetulnya. Cuma satu biji diminum sekali sehari ya, jadi nggak lagi banyak gitu, cuma sekali sehari, dan dia bisa
menurunkan misalnya jumlah virus itu cepat, mungkin antara 3 sampai 6 bulan jumlah virus kita sudah tidak terdeteksi. Memang betul misalnya kalau dikatakan obat ini menyembuhkan tuntas seperti penyakit demam berdarah misalnya atau tifus gitu, enggak ya. Karena kita setelah minum obat, virus ini memang ada kemungkinan dia bersembunyi di satu tempat gitu, satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh obat ini. Sehingga akibatnya kita bisa minum obat ini seumur hidup gitu ya, dan ini mungkin menjadi masalah. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan tergantung dari definisi sembuh yang kita mau gitu ya. Kalau misalnya definisi sembuhnya adalah misalnya tidak makan obat sama sekali seperti tifus gitu, mungkin tidak. Tapi kalau definisi sembuh kita misalnya seperti penyakit kencing manis lah gitu ya Mbak ya misalnya. Jadi dia minum obat seumur hidup, tetap menjaga kesehatan, menghindari manis-manis misalnya gitu, dia bisa bekerja dengan baik. Jadi dia sembuh secara fungsional ya, dia bisa kerja, dia bisa menikah, dia bisa punya anak gitu. Jadi sama dengan penyakit kronis lain. Termasuk juga HIV, asal dia minum obat dengan baik, kadar virusnya tidak terdeteksi, virusnya bersembunyi tapi tidak merusak lagi gitu ya, tidak menularkan ke orang lain, dia bisa bekerja, dia bisa sekolah, dia bisa menikah, dia bisa punya anak dengan aman gitu ya. Jadi sebetulnya tidak semenakutkan itu gitu, misalnya makan obat seumur hidup. Toh banyak juga penyakit lain yang seperti itu sebetulnya gitu Mbak ya. Baik, ya dokter, mohon maaf ya, di awal-awal tahun, di sekitar 1980-an saat memang pertama kali HIV/AIDS itu muncul, begitu sangat menakutkan sampai tadi dokter sendiri mengatakan itu bahkan banyak dikucilkan lah dari segala sisi kehidupan, begitu ya dok ya. Nah, lalu bagaimana dengan COVID ini? Apakah ada kebayang istilahnya dong untuk masa depan ternyata justru ini juga seperti HIV/AIDS yang akhirnya bisa ditekan, ditemukan obatnya, dan akhirnya bisa berkehidupan normal. Mohon maaf, seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat COVID ini lebih hebat ya, karena penularannya kan tidak seperti AIDS yang misalnya hubungan seksual gitu ya. Oke, baik. Dokter, untuk masalah HIV/AIDS sendiri yang memang hari ini diperingati oleh seluruh dunia, apakah ada peningkatan atau penurunan pasiennya dok? Sementara saat ini tidak dapat dipungkiri ternyata persebaran narkoba masih cukup tinggi, mohon maaf juga seks bebas juga masih, ya seperti itulah dok. Itu bagaimana dok untuk kasusnya? Ya betul, jadi hambatan utama untuk layanan HIV itu adalah stigma gitu ya, stigma dari kita, stigma dari petugas kesehatan, dari mungkin masih ada tapi sebetulnya semuanya sudah menurun gitu. Jadi kita sudah banyak sekali memberikan pengertian kepada petugas dan juga kepada masyarakat terutama ya. Jadi kalau kita kucilkan mereka terutama, maka akses mereka terhadap pengobatan itu berkurang, dan dengan berkurangnya akses terhadap pengobatan akibatnya penyakitnya tentu tidak akan menghilang gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mendorong supaya orang-orang ini, teman-teman kita ini berobat, minum obat, dan kita dukung gitu ya, tanpa kita memandang faktor resikonya ya. Karena tentu juga belum tentu semua mereka melakukannya itu karena atau terkena karena faktor resiko ya. Bisa saja misalnya seorang wanita tertular dari suaminya gitu ya, atau seorang anak tertular dari ibunya juga. Jadi kita tidak bisa menjudge gitu bahwa mereka punya masalah. Tapi sebetulnya jadi yang paling penting itu, dan kalau itu belum diselesaikan memang sulit sekali menekan angka kejadian HIV yang seperti kita alami sekarang ya. Karena untuk menemukan saja mungkin mereka masih malu, mungkin mereka takut kalau pergi nanti takut ketahuan dan sebagainya. Kalau minum obat juga begitu gitu ya. Kalau dia minum obat setiap hari takutnya nanti ada orang yang bertanya obatnya apa yang diminum, dan nanti malah mungkin orang-orang itu akan menjauhinya. Jadi yang penting diciptakan adalah bahwa suasana bahwa kita menghargai, kita menghormati semua orang ya. Kita tidak membeda-bedakan, kita tidak bertanya dari mana mereka dapat, tidak penting gitu. Yang penting adalah supaya mereka mendukung mereka supaya bisa minum obat dengan teratur, obatnya gratis di mana-mana ada itu ya, dan dengan begitu mereka bisa melindungi dirinya dan juga melindungi orang-orang sekitarnya, termasuk juga melindungi kita gitu ya, supaya kita tidak tertular dari orang lain gitu, begitu kira-kira. Dokter,
Untuk jumlah HIV/AIDS sendiri, kalau memang dilihat ini saya mendapatkan datanya di 2018 ya dok, ya 2020 ini saya belum dapat, itu sekitar 640.000 kasus untuk 2018. Untuk kasus COVID sendiri sampai saat ini hanya hitungan anggap 1 tahun saja ya, itu sampai 539.000. Oke, bisa dibayangkan betapa luar biasanya untuk COVID ini. Nah, tapi untuk masalah AIDS-nya sendiri dok, bagaimana peran masyarakat, kemudian juga peran dalam hal ini ya pihak dinas kesehatan ya, istilahnya tenaga medis dan segalanya untuk menekan jumlah untuk HIV/AIDS. Ya, jadi untuk menurunkan angka HIV/AIDS ini Indonesia punya target yang tadi sudah saya sebutkan ya, 2030 kita harus meningkatkan. Dan program yang utama kita sebut sebagai test and treat. Jadi test and treat itu kita mentes semua ya, semua yang punya punya resiko ya, seperti kelompok pengguna narkoba, kelompok seksual berisiko, juga kelompok-kelompok yang mudah terkena seperti kelompok ibu hamil ya, atau orang-orang kalau di rumah sakit juga orang-orang yang kita melihat ada kemungkinan mereka ada gangguan pertahanan tubuh seperti TBC dan sebagainya, atau misalnya orang dengan penularan penyakit kelamin gitu ya, itu juga dites semuanya. Jadi begitu dengan tes itu, kalau misalnya mereka positif langsung diobati. Dan obatnya sekarang juga sudah saya sebutkan tadi tidak lagi seperti dulu gitu ya. Obatnya sangat aman, mudah gitu ya, dan ini sebetulnya lebih murah dari bukan lebih murah, tapi lebih mudah didapat daripada obat-obat lain karena sama sekali tidak perlu asuransi gitu misalnya ya. Jadi diberikan gratis pada semua orang, tidak peduli dia BPJS atau enggak gitu ya. Yang penting dia punya KTP Indonesia, itu dikasih seumur hidup. Boleh ambil di mana saja di seluruh Indonesia gitu ya. Dan rumah sakit juga menyediakan dukungan, atau layanan juga menyediakan dukungan, bukan cuma obat tapi obat-obat lain tanpa dihakimi, itu terutama ya. Jadi tidak usah mungkin kita menanyakan dari mana mereka dapat dan sebagainya, karena itu bukan masalahnya, tapi masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengobati, dan juga nanti tujuan akhirnya adalah mencegah supaya mereka tidak menularkan ke orang-orang di sekitarnya termasuk kita gitu ya. Baik, dokter, saya begitu juga kira-kira ya. Bertanya. Ya, baik. Ini tentang mohon maaf ya, untuk kasus COVID-19 ini itu lebih sangat berisiko lagi jika terkena kepada mereka yang komorbid, memiliki penyakit bawaan gitu ya dok ya. Nah ini bagaimana dengan kasus AIDS? Tapi tunggu dulu dok, kita jeda dulu sesaat ya dok ya. Dan sahabat Sonora, kita bisa, Anda silakan ingin bertanya di 0811 190 1827. Kita akan sama-sama sampai jam 10 tentang kita berbicara untuk hari ini tentang HIV/AIDS dan juga COVID-19. Kebetulan juga saat ini kita berbicara langsung dengan Dr. Rudy yang memang bertugas untuk saat ini di penyakit yang saat ini sangat membuat perekonomian juga hancur ya dok ya. Ya, jadi kalau secara teoritis memang kita merasa bahwa HIV ini mungkin suatu komorbid ya. Jadi tapi pada kenyataannya sedikit sebetulnya ya. Kalau kita lihat kejadian di Indonesia, juga kejadian di luar negeri, itu ternyata penderita COVID yang ternyata berasal dari penderita HIV itu ternyata sedikit. Jadi kelihatannya memang orang-orang ODA gitu ya, teman-teman ODA itu karena mungkin dia terbiasa dengan dia sudah tahu bahwa memang dia ada gangguan daya imun gitu ya. Jadi kelihatannya dia memang bisa menjaga diri gitu ya, dia mencegah supaya tidak terlalu berkerumun, dan memang ada kecenderungan karena masalah tadi ya, masalah ketakutan orang-orang terhadap ODA ini, sehingga memang sebagian dari ODA itu tidak terlalu aktif secara sosial lah gitu ya, bukan orang-orang yang senang bergaul ke sini ke sana gitu ya. Jadi mereka bukan seperti yang seperti kita lihat sekarang kan banyak kerumunan sebagainya. Mereka kayaknya menghindari untuk tampil di tempat-tempat seperti itu gitu ya. Jadi jadi sepertinya memang kalau kita perhatikan cukup aman gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa, dan kita juga terus terang di semua layanan ini menjaga gitu ya. Jadi artinya
kalau memang kan selalu misalnya kalau mereka tidak hanya mengambil obat setiap bulan, mungkin tidak usah datang sebetulnya. Titipkan saja sama orang yang lebih sehat gitu ya, sama temannya, keluarganya, boleh kok gitu. Karena tentu kalau datang ke rumah sakit kan berisiko. Rumah sakit itu kan tempat semua penyakit ya. Jadi nanti malah jangan-jangan datang pulangnya bawa macam-macam gitu. Jadi kalau tidak perlu memang sebaiknya tidak usah. Dan untungnya juga pada HIV ini kita punya teman-teman komunitas ya. Teman-teman komunitas yang membantu gitu ya. Mungkin mereka membantu membawakan obat, mengantarkan, atau membantu dari hal lain yang banyak sebetulnya yang tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa dukungan mereka. Jadi sangat terbantu dengan kelompok-kelompok itu yang juga bisa mengunjungi Oda yang ada di rumah, mengantarkan obat dan juga memberikan dukungan gitu, jelas. Baik, justru begitu akhirnya kira-kira untuk mereka yang memiliki kasus HIV/AIDS, mereka justru lebih waspada begitu ya dok ya? Ya kelihatannya begitu, mereka lebih waspada karena mereka memang kan sejak awal kita selalu peringatkan ya bahwa hati-hati kan mereka kena flu biasa aja tentu bisa berbahaya karena daya tahan tubuhnya rendah ya. Mereka makan sembarangan aja apalagi itu pada saat awal-awal ketika daya tahan tubuhnya sangat rendah. Mungkin mereka selalu kita latih untuk menjaga kebersihan, higiene dan juga hubungan dengan orang lain yang supaya tidak terlalu intens, supaya tidak mencegah supaya mereka tidak tertular gitu ya, penyakit-penyakit biasa ya. Baik, begitu dokter, kira-kira untuk kasus HIV/AIDS setelah 40 tahun dari obat yang seabrek sekarang cuma tinggal satu saja, tapi tetap dengan dikonsumsi secara rutin dan seumur hidupnya, kemudian juga bagaimana gaya hidupnya. Nah, lalu bagaimana untuk COVID sendiri, dok? Ini bagaimana kira-kira kita harus menghadapi? Nah, ya jadi COVID ini memberikan ujian yang lain ya, karena sama dia penyakit menular, mungkin sama juga seperti HIV bahwa kita bisa menularkan sebelum timbul gejala gitu, dan penularannya jauh lebih masif karena bukan ditularkan lagi oleh hubungan seksual berisiko yang bisa dicegah secara fisik, tapi ini hubungan sosial yang jauh lebih masif gitu ya, dan kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi memang kembali kita disadarkan bahwa sekaranglah waktunya untuk kita bertanggung jawab bukan hanya terhadap diri kita sendiri ya. Tidak cukup kita hanya menghormati atau menghargai orang lain, tapi kita juga harus menjaga orang lain dengan cara kita mencegah. Jadi kebersihan diri, menjaga kerumunan, menjaga jarak, tujuannya bukan cuma kita gitu ya, sama seperti HIV. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya orang lain tidak tertular, dan ini tanggung jawab kita semua gitu ya. Karena kita tahu kalau misalnya kita mempunyai perilaku yang seperti tadi, tetap berkerumun, kita tidak peduli, bahkan ini ada, itu dampaknya bukan cuma kita gitu. Kalau cuma kita doang sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi ini dampaknya tuh terhadap orang lain gitu, terhadap masyarakat ya. Dokter juga seperti tadi misalnya kelelahan atau misalnya ruangan penuh itu gara-gara kejadiannya yang terus meningkat, dan kita secara tidak sadar kalau kita tidak berlaku menjaga protokol kesehatan, kita menyebabkan semua hal ini terjadi gitu ya. Gitu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita sama-sama supaya bisa menghentikan dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan dan patuh terhadapnya gitu. Baik, begitu kira-kira. Waktunya hanya tinggal sedikit lagi, tapi saya ingin tentang ini tentang HIV/AIDS hari ini memang, tapi hanya kebetulan saja ini langsung bertemu dengan orang yang betul-betul menangani ya, dokter yang menangani COVID ini. Dokter, mohon disampaikan juga kepada masyarakat tentang bagaimana hunian di rumah sakit, bagaimana kerja keras petugas medis di sana. Silakan. Iya, jadi rumah sakit di Kota Bandung saya rasa hampir semua sekarang menangani COVID ya, termasuk juga di rumah sakit swasta, kemudian juga semuanya terlibat ya, termasuk dinas kesehatan, pemerintah daerah juga sekarang sangat concern gitu pemerintah, dan ini merupakan kerja keras yang menurut saya sangat luar biasa ya. Rumah sakit juga tentu harus mengalihkan sumber daya yang banyak gitu, jadi bukan cuma dokter yang biasa bertugas menangani pasien infeksi, tapi juga hampir semua dokter ini dikerahkan gitu untuk menjaga hal tersebut. Begitu juga ruangan gitu ya, begitu juga dengan keperawatan. Jadi
sudah banyak sekali sumber daya yang digunakan untuk berusaha menghilangkan COVID ini secepatnya. Jadi yang kami harapkan tentu kalau menurut saya sih misalnya ya sekarang banyak istilah pahlawan dan sebagainya. Menurut kami sih sebetulnya hal itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya masyarakat bisa menjaga protokol kesehatannya itu sudah sangat membantu gitu, sudah sangat menghargai, sudah sangat kami sangat sangat hormati karena tentu itu akan menurunkan beban kami semua gitu, bukan cuma beban tenaga kesehatan tapi juga beban negara ini semuanya. Kalau kita patuh terhadap maka itu semuanya akan hilang. Jadi tidak bisa kita berpikir hanya untuk diri kita atau kelompok kita, tapi kita harus berpikir untuk semua umat manusia kalau bisa gitu ya. Baik, mungkin dokter, itu Mbak. Ya, kembali tentang pengobatan. Kalau selama akhirnya dari 1980-an sampai sekarang di 2020-an, dari jumlah obat yang sebanyak itu, kemudian dengan akhirnya cuma hanya tinggal 1 jam saja. Nah, untuk kasus COVID sendiri, pengobatan semacam apa sih yang dilakukan dari pihak medis kepada pasien, Dok? Ya, jadi kita untuk pengobatan tentu juga memberikan pengobatan, masih banyak pengobatannya, jadi beda sama HIV yang cuma tinggal sedikit gitu. Tapi kalau pada COVID ini kita tahu dia hanya memberi waktu kita pendek, sehingga sekarang kalau kita perhatikan banyak sekali penelitian yang dikerjakan gitu ya, dan begitu ada hasil penelitian harus disebarluaskan kemudian kita pakai gitu ya. Jadi semua tenaga medis saya rasa saat ini berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik. Walaupun memang kita belum ketemu layanan yang pas seperti apa gitu ya. Termasuk juga vaksin misalnya yang sangat diharapkan, tapi kalau boleh dibilang ini sekarang adalah lonjakan penemuan atau riset itu yang sangat tinggi dalam waktu hanya kira-kira berapa bulan ya, kita sudah banyak pengetahuannya walaupun memang belum sempurna gitu bagaimana caranya untuk menghentikan COVID dari si pengobatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengobatan itu kan sebetulnya hanya bagian akhir gitu ya. Nah, yang bagian pencegahannya ini yang memang kita belum ketemu sampai sekarang ya. Vaksin belum ada, mudah-mudahan tahun depan kita punya gitu ya. Terus kemudian pencegahan dari sisi protokol kesehatan kita masih lihat bahwa masih banyak kelemahan. Jadi kalau seandainya itu bisa dikerjakan tentu yang ke hilirnya gitu ya, yang di hulu kita bisa stop gitu, tentu yang ke hilir juga kasusnya akan berkurang. Jadi ini harus simultan memang semua orang bekerja gitu ya, bukan cuma orang kesehatan tapi juga semuanya bekerja supaya secara simultan, secara komprehensif semuanya bisa dari hulu sampai hilir ini bisa ditekan. Ya, jadi kalau obatnya yang secara resmi sebetulnya masih sedikit ya, obat yang resmi untuk pengobatan yang betul-betul untuk COVID sebetulnya masih sedikit yang bisa dibuktikan. Tapi semua orang ini sekarang berusaha untuk menyumbang lah gitu ya, menyumbang dengan cara melakukan penelitian tentang vitamin D, tentang vitamin C, tentang berjemur ya, tentang mineral, ada lagi tentang plasma konvalesen dan sebagainya. Jadi dan ini tentu akan belum ada hasil resmi semuanya bahwa mana yang paling baik itu, tapi tentu kalau seorang dokter nanti melihat dari sisi benefit dan harmnya gitu ya. Jadi kalau kira-kira walaupun belum terbukti, tapi misalnya vitamin C kelihatannya sih tidak ada masalah misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pengobatan tersebut belum terbukti tapi banyak akan menimbulkan masalah, mungkin nanti dikembalikan lagi kepada dokter yang merawat atau timnya di rumah sakit apakah akan diberikan atau tidak. Tapi secara umum tentu seperti berjemur, walaupun belum ada bukti yang jelas bahwa betul dia bisa menghilangkan COVID, tapi tidak ada salahnya gitu kan, seperti vitamin C, vitamin D. Jadi setiap dokter pasti akan melakukan itu. Jadi perhitungan bahwa apakah keuntungan dan kerugiannya itu seimbang atau lebih banyak keuntungannya, mungkin lebih baik diberikan. Tapi kalau ternyata lebih banyak kemungkinan harmnya gitu ya, merugikannya, mungkin tidak diberikan. Jadi dan hal itu tentu sangat individual jadinya, artinya tergantung dari kondisi pasiennya gitu ya.
Baik, terakhir dokter, apakah Begitu, ya. pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dok? Harapannya tentu begitu ya, harapannya tentu begitu. Dan kita sangat menunggu, tentunya berdoa, kita semuanya berdoa. Tapi juga kalau menurut saya pribadi bahwa kita sekarang di COVID ini bukan hanya memberikan bukan cuma ujian, tapi dia juga memberikan pelajaran yang sangat banyak ya. Bagaimana sebetulnya kita bergaul di masyarakat, bagaimana kita berinteraksi gitu ya. Banyak hal yang sebetulnya menurut saya hal yang baik, yang walaupun misalnya kalau seandainya COVID ini hilang gitu, itu bukan hal yang buruk seperti mencuci tangan setiap kali, misalnya gitu ya, kita menjaga jarak karena kita tahu misalnya banyak penyakit juga yang ditularkan melalui droplet ya, TBC misalnya atau itu, dan ini bukan sesuatu yang buruk yang harus kita hilangkan gitu kalau menurut saya. Jadi lebih baik kita pertahankan yang baik karena ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Siapa tahu nanti kita ketemu penyakit yang tidak memberikan waktu sampai setahun, mungkin beberapa bulan saja misalnya, lebih ngeri lagi gitu kan. Kita harus siap gitu ya. Iya, betul. Dokter, 1 menit terakhir kesimpulan dok. Kita waktunya sudah habis dok. Silakan dok. Sudah habis. Saya boleh baca ini enggak? Baca sebuah puisi boleh ya? Silakan dok, silakan. Buat kesimpulan, ini puisi dari seorang penulis yang tidak terkenal sebetulnya ya. Saya baca saja. Barangkali hidup adalah sebuah program kecil menjebak kita seperti sekumpulan angka-angka, data-data nisbi. Kesabaran, cinta, dan kasih sayang akan menuntun kita hingga level berikutnya. Sementara kecemburuan dan dendam akan mengaktifkan entry-entry tertentu, lalu kita bakalan selamanya terkurung di situ. Sekian. Luar biasa dokter. Ini sebetulnya adalah ayo kita berpikiran positif begitu ya dok ya, dan berpikiran positif, ya. Berhidup secara baik itu akan kembali lagi kepada kita hal-hal yang positif. Tapi kalau kita berpikiran negatif yang akan membuatkan stres, dan itu justru akan membuat kehancuran hidup kita. Begitu dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa. Mohon maaf sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, masih gemas gitu dok dengan apa yang banyak di luar. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk waktunya karena sudah sangat habis. Lagu terakhir saya pilihkan untuk dokter deh yang pilihkan untuk saya dari Queen ya. Terima kasih sekali lagi dok. Salam untuk teman-teman semua di sana dan selalu sehat ya dok ya. Oke, assalamualaikum.